sih. Wah, Oh, nampaknya lah menderita nih. iya, apa ini udah kena. Coba kutu tengok sisik. nih. Kena kutu sisik. Iya, nampaknya kena kutu sisik nih. Nih. Nah, ini mulai kena ini. Nah, nih. Tapi masih sedikit ini. Yo, Itulah makanya mau dikendalikan ini. kalau banyak ya repot juga. Ini udah kesini nih, udah ke bagian belakang nih bro. Nih, yang nih. Iya nih. Coba tengok yang sebelah. Udah mulai kena ini juga. Loh, Kutu ini putih. udah kena kutu putih juga nih bro. Ah, iya. Ini udah bertelur nih bro. Mana. Ini. Oh iya. Ini telurnya. Ini anunya. Jasadnya nih. Kalau anu ya bolong. Berarti ini yang bertelur ini. Sebanyak 1 ekor telurnya sebanyak ini. Nampaknya iya, induknya ini yang gede nih. Mana bentar lagi netes semua nih. Ini kalau nggak segera dikendalikan ya rusak aglonema ini. Ya rusak lah. Ini padahal Mati kan. ini lama-lama kalau udah nyampe batang-batang ini kan bahaya ini. Iya, ini yang rimbun nih gimana nih? Yang rimbun ada juga nggak nih? Yang rimbun. Coba cek dulu. Yang rimbun ini agak bersih bro. Iya, masih agak bersih. Agak bersih nih bro. Tapi ini ada satu nih bro. Mana? Nih dalam nih. Dalam bawah. Oh, dalam. Apa nih? Kutu putih. Nah, tuh. Tuh. Ada kan? Ay, kalau kayak gini. Jadi gimana cara apa nih? Ada solusi? Ada, nanti tak sulap nih. Tak sulap aja ya. Kalau mau nih solusinya. Tak kasih deh solusi. Nih, Apa ini? imidacloprid. Ini salah satu merek dagang sih, bahan aktifnya imidacloprid. Ini bisa kontak sistemik ini. Ini Jadi untuk kutu-kutuan. untuk kutu-kutuan bisa digunakan ini. Bisa untuk kutu-kutuan ini. Apa kita aja aplikasi sekarang? Kalau dosis biasanya kalau untuk dosis seperti ini kita pakai yang dosis standar lah, 1-2 mili per liter air. Kita pakai yang 1 mili aja. Kita semprot 1 mili per liter air. liter air 1 mili. 1 mili aja, 1 mili per liter air. Bisa nih kita langsung aja. Tak kasih sulap yang kedua ya. Sulap yang kedua. Putih pula udah nyerang. Jreng. Nah, ini dia, Bro. Kita semprot aja lah. Enggak, jadi penggunaan imidacloprid itu untuk apa? Tujuannya untuk membunuh si kutu-kutuan ini. Itu. Tembus dia Sebetulnya imidacloprid ini. tembus lah. Dia Ini kontak kan pakai sistemik. apa nih pelindung ini? Ada apa semacam Lapisan lilinnya? lapisan, iya. Oh, bisa. Jadi ini kan udah ini cukup pakai imidacloprid aja. Sebetulnya bisa juga pakai yang lain. Ini adanya kebetulan salah satu bahan aktif. Sebetulnya bisa juga pakai, kalau untuk mengatasi kutu-kutuan itu bisa juga pakai bahan aktifnya. Pakai deterjen bisa. Cuman kalau nggak semua kutu juga pakai deterjen bisa itu ya, pakai deterjen itu biasanya. Cuman kalau deterjen tuh kalau kebanyakan perlu diingat ya, kalau pakai deterjen kalau kebanyakan itu panas kalau kebanyakan, karena dia tapi bisa, cuman asal dosisnya terukur gitu. Cuman kalau kayak pakai imida, pakai untuk kutu-kutuan ya, kayak pakai abamectin itu untuk kutu-kutuan juga itu bisa dipakai ya gitu. Tapi pakai kalau untuk di bunga di dosis rendah aja, Bro. Nah, itu. Ini dosis kita kasih rendah nih, Bro. Oke lah, spray. Ya kita spray aja, kita langsung action. Untuk para pecinta bunga, ini kita kasihkan nih, Bro. Kita bagi-bagi informasi ini ya. Bisa dicoba.
Sebetulnya kalau insektisida untuk kutu-kutuan itu berbagai macam bahan aktif. Salah satu yang kita pakai sekarang ini adalah imidacloprid. Cuman untuk yang lain pun bisa menggunakan fipronil juga bisa, itu yang berupa sistemik, cuman nggak langsung mati ya, disemprot untuk pencegahan gitu. Cuman ada yang lebih paten lagi ya, ada yang lebih paten lagi. Yang paling paten adalah mengkondisikan tanaman supaya tidak terserang hama. Gimana caranya? Caranya yaitu tadi, kondisi kita harus Berarti rajin. kapan-kapan inilah perlu dibahas juga lah. Bisa. Caranya Cuman biar tanaman itu tetap stamina. tetap Jadi, stamina itu ada beberapa sih. Setiap penghobi tanaman hias, setiap hobi tanaman atau pembudidaya tanaman pasti punya trik masing-masing. Ini kebetulan kita hari ini disuruh nyulap ya, adanya bahan aktif imidacloprid kebetulan juga memang bisa digunakan dan diaplikasikan untuk kutu-kutuan. Udah kita pakai aja gitu kan. Tapi kalau misalnya untuk kawan-kawan yang nonton video kita ternyata adanya bahan aktif yang lain, ya nggak masalah. Apalagi kalau nggak menggunakan bahan aktif, misalnya menggunakan pestisida nabati ya, itu panjang lagi ceritanya. Kalau ngobrolin pestisida nabati harus proses dan lain sebagainya. Jadi kita yang simpel ya, bisa dibuatkan nanti yang untuk pestisida nabati. pestisida nabati bisa, cuman ya harus pakai harus buat video tersendiri tentang tutorial pembuatan pesnap gitu. Ya kalau pestisida nabati, pesnap itu kan lebih ramah lingkungan. Ya, cuman karena ini nggak ada pesnap, jadi kita pakai yang kimia ya, yang pakai kimia. Tapi yang pakai kimia pesan saya cuma satu, yaitu gunakan seefektif mungkin lah, maksudnya seramah mungkin ya, seperti itu. Sayang loh bro gitu. Ya. Dan juga kalau misalnya yang kalau bisa megang-megang kayak gini ini harus ini megang kayak gini racun loh ya, racun harus hati-hati. Dalam arti kata kalau yang belum tidak terbiasa, takut iritasi dan lain sebagainya, ini ingat ya, tidak dianjurkan untuk tangan kosong seperti ini ya. Ingat ya, di garis bawahi ya, warning, tidak dianjurkan untuk tangan kosong ketika menggunakan bahan kimia ya. Ini cuma karena kebetulan seperti ini, harap maklum aja gitu kan. Jadi kita pun nggak nyentuh karena ini sudah kita bersihkan juga tadi ya. Jadi kalau nih bahannya kreatif ya. Jadi ini kalau penuh 1 liter ngasihnya dosisnya Kita kasih cuma 1 mili aja. 1 mili ya. Maksimal di 2 mili itu udah terlalu maksimal ya. Standarnya 1 sampai 2 mili per liter air gitu kalau untuk dosis gitu kan. Ya, coba kita spray tinggal kan. semprotkan. Ingat ya, kalau bisa harusnya ini kalau kita mau spray kayak gini, kalau bisa sih pakai masker sih. Kita belum spray ya, jadi agak jauh ya gitu nyspray ya, karena ini juga tanamannya kecil gitu, jadi agak jauh dikit lah gitu ya. Tapi kan bro, agak jauh dikit nanti kameranya ya, tutup hidung ya gitu. Hidung kita kan jauh, kita usahakan kalau nyspray di kondisi ngembun aja. Oke. Ini main tembak malam, memanfaatkan barang bekas ya. Oke. Merata ya, harus merata. Iya. Oke. Jadi sudah kita semprot. Nah itu yang ada kutu sisiknya itu. Iya. Kita semprot. Siap. Nah memang kalau cerita aglonema ini yang musim apa itu? Musim yang tahun 4 tahun yang lalu. Iya. Itu yang bikin orang males nanam aglonema lagi itu kan lantaran banyak kena kutu sisik itu. Kena kutu sisik bisa mati loh bro. Iya makanya itu. Kalau udah sempat Sip. kena kutu sisik ini kan orang malas lagi. Oke, udah selesai. Kita udah aplikasi ya. Kita Kita tinggal lihat reaksinya sebetulnya. Mungkin untuk perlu diketahui juga kan sama sahabat penyuluh pertanian video yang lain kan. Kutu sisik ini kalau pas lagi musim hujan gini memang lebih lambat dia berkembang. Memang lebih lambat dibandingkan dia musim kemarau. Kalau musim kemarau Dia lebih cepat dia. perkembangannya karena apa? Dia memang sangat senang sama dia kan ngisap cairan tuh. Iya.
Jadi kalau pada musim kemarau dia metabolismenya biasa lebih tinggi, makanya dia lebih cepat dia nyerap nyerap cairan. Jadi itu ya, ini contoh aja bro. Oke, aplikasi hari ini. Tapi nanti lain kali kita contoh kalau bisa kita pakai Pesnap lah ya. Kita buat tutorial Pesnap dan aplikasinya Pesnap gitu. Pestisida nabati maksudnya. Ini kebetulan sebetulnya kita penggunaan yang zat kimia ini kita kan dalam artian bukan berarti melarang, tidak, tapi gunakanlah sesuai dengan takaran dan dosisnya supaya lebih cenderung ramah lingkungan lah, gitu aja gitu. Jadi kalau untuk si kutu-kutuan ini salah satu ya bro ya, ini cuma salah satu contoh menggunakan salah satu bahan aktif yang memang bisa digunakan, tapi masih banyak, ada beberapa bahan aktif lain yang seperti saya sebutkan tadi. Bisa pakai abamectin, bisa pakai pipronil ya, itu untuk mengendalikan kutu-kutuan ya, tapi dengan dosis yang terukur gitu. Oke bro, bisa bisa paham bro. Oke lah. Oke, jadi itu ini tak sulap lagi ya, kita buat hilang ya, kan udah aplikasi nih ya, kita buat hilang aja ya. Oke, udah kita hilang kan. Sekarang jadi barusan salah satu tips aja sih gitu, tips ringan tentang bagaimana cara mengendalikan kutu-kutuan di tanaman hias kita. Khususnya pecinta aglonema ya, itu salah satu tips. Cuman lebih bagus lagi kalau kita menggunakan yang alami. Nah itu tadi, nanti kita bagi tutorialnya bro yang masalah pemeliharaan supaya tanaman tuh berkembang dengan baik lah, bisa. Oke, ada lagi nggak masukannya bro? Cukup dulu. Oke, kalau misalnya cukup dulu, saya pamit dulu. Sahabat penyuluh pertanian video, pencinta bunga tanaman hias, khususnya aglonema dan tanaman hias lainnya. Nantikan tutorial-tutorial kami. Selalu dukung channel kami, channel penyuluh pertanian video, agar channel kami dapat berkembang dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Makasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.